Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Fadilah dari Institut Darul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan BK2. Nah, analisis kebutuhan adalah faktor kegiatan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Nah, proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan. Nah, yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Nah, analisis kebutuhan konseling dilakukan sebelum suatu program pelayanan bimbingan dan konseling dirancang dan dikembangkan. Nah, pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pelayanan yang tepat dan relevan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan analisis kebutuhan. Nah, di sini pelaksanaannya ada dua, yaitu pertama identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan yaitu bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pengelompokan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Nah, kebutuhan atau masalah peserta didik dapat diidentifikasi melalui yang pertama ada karakteristik siswa sebagai aspek-aspek fisik, kesehatan, dan berfungsinya. Contohnya itu kecerdasan, motif belajar, sikap, dan kebiasaan belajar, kebiasaan belajar. Nah, temperamennya itu yaitu periang, pendiam, pemurung, atau mudah tersinggung. Dan karakternya itu seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nah, yang kedua ada harapan peserta didik sekolah dan masyarakat dapat dianalisis dari tugas-tugas perkembangan yang dijabarkan dalam rumusan kompetensi dan materi pengembangan kompetensi yang ada dalam silabus. Nah, itu identifikasi kebutuhan. Nah, yang kedua itu ada kegiatan analisis. Nah, kegiatan analisis yaitu pengukuran kebutuhan merupakan kegiatan penting dalam menyusun program bimbingan di sekolah. Nah, dalam hal ini, Klein dalam Brings menyatakan bahwa pengukuran kebutuhan perlu dalam penyusunan program kerja. Karena yang pertama yaitu ada pengukuran kebutuhan, yang kedua ada pengukuran kebutuhan memberikan dasar pengesahan, yang ketiga ada pengukuran kebutuhan memberikan informasi dasar. Nah, selanjutnya yaitu ada penyusunan program bimbingan konseling. Nah, program bimbingan dan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu yang dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Nah, penyusunan program bimbingan konseling dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan atas apa yang dibutuhkan oleh konseli dalam rangka pemenuhan tugas perkembangannya. Nah, data yang dihasilkan dari hasil analisis kebutuhan akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada perumusan tujuan. Nah, tujuannya itu merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil yang diharapkan atau sesuatu yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan yang diprogramkan. Nah, tujuan bimbingan dan konseli merupakan pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang melalui beberapa dan berbagai strategi layanan kegiatan yang diprogramkan. Yang kedua yaitu ada pengembangan materi bimbingan dan konseling. Nah, pengembangan materi bimbingan dan konseling dilakukan setelah kita melakukan analisis kebutuhan materi bimbingan dan konseling. Nah, pengembangan materi bimbingan dan konseling
dimaksudkan secara acuan guru dalam memberikan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, pengembangan materi adalah segala bentuk pengembangan bahan yang digunakan untuk membantu guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, ada perumusan kegiatan layanan dan kegiatan pendukung. Nah, setelah materi bimbingan dan konseling tersusun, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kegiatan layanan dan pendukung. Apa yang akan digunakan dalam pemberian layanan materi bimbingan dan konseling tersebut. Nah, kegiatan layanan dan pendukung yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang A, ada kegiatan layanan bimbingan konseling. Nah, layanan bimbingan dan konseling dilakukan melalui kontak langsung dengan siswa dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kebutuhan tertentu yang dirasakan oleh siswa. Nah, dari kegiatan layanan bimbingan konseling itu melahirkan layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi. Nah, yang terakhir itu layanan mediasi. Nah, yang keempat ada perorganisasi program pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, program-program bimbingan dan konseling merupakan isi dari keseluruhan organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, ada penilaian program bimbingan dan konseling. Nah, penilaian program bimbingan dan konseling yaitu penilaian yang dapat dipakai untuk melihat keefektifan layanan. Nah, yang keenam ada penyusunan jadwal kegiatan. Nah, penyusunan jadwal kegiatan yaitu program bimbingan dapat dilaksanakan dalam bentuk kontak langsung dan tanpa kontak langsung. Yang terakhir itu ada perancangan sarana dan biaya. Nah, fasilitas dan pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam suatu proses bimbingan konseling. Nah, biaya penyelenggaraan program bimbingan konseling yaitu perencanaan anggaran biaya merupakan komponen penting dalam manajemen bimbingan dan konseling. Nah, perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu analisis kebutuhan adalah kegiatan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatan kesenjangan proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Nah, penyusunan program mengacu pada data hasil analisis kebutuhan sebagai langkah pertama dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, langkah selanjutnya adalah perumusan tujuan, pengembangan materi bimbingan dan konseling, perubahan kegiatan layanan dan kegiatan pendukung, pengorganisasian program layanan bimbingan dan konseling, penilaian program bimbingan dan konseling, dan jadwal penyusunan jadwal. Nah, peserta didik memiliki karakteristik individu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, layanan BK diharapkan dapat melayani semua siswa dengan segenap potensi dan kekurangan yang dimiliki. Nah, dalam penyusun program BK seharusnya memperhatikan kebutuhan peserta didik sehingga sebelum merencanakan program, guru BK perlu melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan peserta didik, termasuk kebutuhan akan perkembangan fisik, psikis, dan perilaku.
Nah, layanan yang dilakukan seharusnya dapat menggemban fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan dan perkembangan terhadap perkembangan fisik, psikis, dan perilaku peserta didik yang dapat mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Mungkin cukup sampai di sini menjelaskan tentang kebutuhan analisis 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.